Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi di sini masih membacakan buku Memoir Sang Mujahid episode yang pertama. Warna-warni SMA. Memasuki masa sekolah menengah atas atau SMA, Ustadz Haris remaja menyusul keluarganya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Di Kota Kembang, Ustadz Haris meneruskan jenjang pendidikan formal beliau, tepatnya di SMA Negeri 08 Bandung. Ustadz Haris remaja bertekad melanjutkan kisah-kisah hebat seperti yang sebelumnya beliau lakukan di Kudus saat SMP. Lantas, ada kisah apa saja kira-kira di tempat barunya ini? Adakah prestasi atau capaian besar yang juga beliau dapat di sana? Nah, kita simak kisahnya. Tidak jauh berbeda ternyata dengan ketika beliau berada di jenjang pendidikan sebelum-sebelumnya. Ustadz Haris remaja tetap mampu menjadi siswa dengan prestasi yang gemilang. Capaian nilai yang diperolehnya bisa dikatakan di atas rata-rata. Berbagai mata pelajaran di SMA mampu ditaklukkan dengan baik. Di tempat baru tersebut, Ustadz Haris remaja bahkan sempat menjadi siswa yang paling diunggulkan meski belum pernah jadi juara kelas. Salah satu alasan remaja berprestasi ini tidak bisa meraih juara kelas meski nilai pelajarannya bagus karena ada masalah terkait mata pelajaran bahasa Indonesia. Unik ya? Nah, dalam satu kesempatan, Ustadz Haris remaja sempat memberi kritik dan saran kepada guru bahasa Indonesia saat sedang mengajar di kelas. Guru yang menerima kritik dan saran tersebut ternyata menganggap bila yang disampaikan muridnya itu terlalu kelewat batas. Ustadz Haris remaja dianggap terlalu berani dalam bersuara. Nah, saat rapat kenaikan kelas berlangsung, keluar sebuah keputusan bahwa beliau tidak naik kelas karena sikap tersebut. Namun, atas pertolongan Allah, keberuntungan ternyata masih berpihak kepada beliau. Oleh karena perjuangan dari guru-guru yang lain dan juga nilai pelajaran lainnya yang bagus, beliau akhirnya dapat naik kelas. Insya Allah. Selain prestasi, karakter Ustadz Haris yang tidak bisa terlepas untuk dibahas adalah jiwa empatinya. Karakter inilah salah satu yang paling terlihat ketika beliau makin beranjak dewasa, terutama saat SMA. Ketika ada teman yang memerlukan pertolongan dan bimbingan dalam suatu hal, beliau sangat senang membantunya tanpa pandang bulu. Ustadz Haris remaja juga selalu memberi semangat agar teman-temannya dapat berprestasi sebaik mungkin di sekolah. Jiwa-jiwa untuk membina dan melayani memang telah terpatri di dalam diri Ustadz Haris sejak beliau remaja. Beliau merasa terpanggil untuk membantu setiap orang lain dalam keadaan terpuruk. Ada rasa keharusan untuk saling berusaha memberi pertolongan semampu yang beliau bisa. Ustadz Haris remaja tidak rela ketika melihat ada orang lain yang sedang kesulitan, lantas beliau diam saja tanpa datang dan memberi solusi. Ada lagi sikap Ustadz Haris remaja yang terbilang konyol dan nyeleneh. Bahkan mungkin tidak terpikir oleh orang-orang saat itu. Akan tetapi, di balik tingkah nyeleneh itu, ada sisi peduli yang beliau pikirkan untuk teman-teman sekelas di SMA. Tindakan beliau ini juga sekaligus menjadi bukti dari pola berpikir yang begitu apik. Bisa dikatakan pula bahwa ini bentuk kejeniusan tanpa batas yang berbaur dengan sikap peduli kepada sesama. Saat ujian sekolah, Ustadz Haris remaja sempat membantu memberi jawaban ke teman-teman sekelas. Meskipun tindakan ini tidak baik, tetapi rasa pedulilah yang lebih mendominasi dalam diri beliau kala itu. Beliau sampai berpikir untuk mencari cara bagaimana agar teman satu kelasnya bisa mendapatkan nilai yang sempurna semua. Masya Allah. Dengan memanfaatkan detak dan jarum jam dinding di kelas, mulailah Ustadz Haris remaja bermain dengan kode-kode yang membuat jawaban. Istilahnya, beliau secara tidak langsung melakukan hacking sederhana pada jam dinding di kelasnya. Cara kerja dan taktik ini adalah dengan mengamati jalannya jarum jam. Seperti yang kita semua pahami bahwa
jarum jam akan selalu berputar secara berulang. Nah, saat jarum jam ada di angka 5 misalnya, Ustadz Haris Remaja akan mengetuk ballpointnya, tanda bahwa itu adalah jawaban dari soal di ujiannya. Terkadang Ustadz Haris Remaja juga menggunakan kode berdehem-dehem. Nah, begitu. Saat jarum jam menunjuk angka tertentu sebagai jawaban. Satu hal yang jelas, beliau tidak ingin menjadi yang mampu menjawab soal dengan mudah seorang diri. Ustadz Haris selalu berusaha berbagi dan senang bila ada orang lain yang kemudian bisa terbantu karena kehadiran beliau. Jika berbicara sisi kreatif dan empati, Ustadz Haris Remaja memiliki banyak cerita. Namun ada sisi lain yang juga tidak bisa lepas dari sosok remaja satu ini, yaitu keisengan. Masa putih abu-abu itu pun menyimpan kenangan lucu dan unik. Salah satunya adalah aksi beliau bersama teman-teman tanpa ada niat yang buruk alias hanya berlatar alasan iseng. Ustadz Haris Remaja sering mengajak teman-teman beliau untuk berburu makanan gratis di acara pernikahan. Penyusupan itu sudah sering beliau lakukan dan selalu berhasil menghindari kecurigaan pemilik acara maupun tamu yang lain. Toh keluarga pihak perempuan mungkin juga akan berpikir bila mereka ini adalah tamu dari pihak laki-laki. Hal yang sama pasti terpikirkan oleh keluarga pihak laki-laki bahwa mereka adalah tamu dari pihak perempuan. Pernah suatu ketika Ustadz Haris Remaja bersama beberapa teman SMA beliau merencanakan tindakan ini. Mereka sepakat pada satu hari sepulang sekolah untuk masuk ke acara pesta pernikahan yang mereka temui. Baju ganti batik tidak lupa mereka siapkan dari rumah untuk nantinya dipakai sehabis sekolah. Setelah berganti pakaian layaknya orang ke kondangan, berjalanlah mereka ke sana kemari mencari tempat tujuannya. Saat melihat keramaian, tanda orang yang sedang ada hajatan, mereka pun dengan santai dan percaya diri masuk begitu saja. Namun sayang seribu sayang, acara yang mereka masuki itu ternyata pesta khitanan. Bukan acara nikahan seperti dugaan awal. Ustadz Haris Remaja dan teman-teman pun hanya tersenyum sambil menahan rasa malu ketika sadar bahwa mereka ternyata salah masuk untuk numpang makan. Untungnya orang-orang di tempat acara itu tidak mempermasalahkan, sehingga rombongan remaja ini pun tetap diterima dengan baik layaknya tamu undangan yang lain. Begitulah liku-liku perjalanan seorang Ustadz Haris di usia remaja beliau. Bukan dengan berlaku huru-hara layaknya gejolak anak muda yang sedang mencari jati diri. Ustadz Haris justru telah menemukan jati diri sejak usia muda, yakni dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, penuh prestasi, menginspirasi, meski kadang juga sedikit jahil. Karakter dan jiwa yang sangat lekat dalam diri beliau ini pada akhirnya akan terus terbawa dalam hidup ke depannya. Waktu terus berjalan dan tanpa sadar masa putih abu-abu pun telah dilalui dengan meninggalkan banyak cerita. Apakah kisah beliau akan berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Ustadz Haris di masa muda ini akan terus bertekad menjejakkan diri dengan beragam prestasi dan capaian hebat di tangga hidup selanjutnya. Ikutilah pembacaan kisah Ustadz Haris selanjutnya. Insya Allah makin seru. Stay tune.